Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam selalu kita curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mensikapi suasana yang terjadi saat ini, di mana kita sedang diuji oleh Allah dengan adanya wabah virus corona. Tentu kita sebagai umat Islam dan orang-orang yang beriman, kita mensikapi ini dengan kembali kepada ajaran agama kita. Oleh sebab itu, Al-Quran sudah memberikan kepada kita beberapa solusi untuk kita ikuti. Maka dalam kesempatan saat ini, kita berikan solusi menghadapi virus corona adalah dengan modal duit. Apa yang kita masukkan duit dalam ceramah singkat ini? Yang pertama adalah duit itu ada 4 huruf. D, U, I, dan T. D adalah doa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, sebagai pembukaan yang telah disampaikan tadi, Allah mengatakan, Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i iza da'ani, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila bertanya hamba-hambaku, hai Muhammad, tentang aku, kata Allah, katakan, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku pasti kabulkan setiap doa dari hamba-hambaku apabila dia berdoa, kata Allah. Tapi dengan syarat, baru doa kita akan diijabah oleh Allah. Baru doa kita akan dikabulkan Allah bila ada 2 syarat minimal yang harus kita penuhi, sebagaimana Allah gambarkan di ujung ayat 186 itu. Pertama adalah falyastajibu li. Marilah kita selalu melaksanakan kewajiban kepada Allah. Lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Yang kedua, wal yu'minu bi. Kita selalu mantapkan iman kita kepada Allah. Itu syarat pertama agar doa kita di Allah kabulkan. Kemudian dalam berdoa perlu keyakinan dan keimanan kepada Allah. Nah, untuk itu ada doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita setiap kita keluar rumah, untuk kita dijauhkan Allah dari bencana dan musibah. Apa doa yang kita baca? Bismillahirrazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kita baca doa ini 3 kali di waktu pagi, insya Allah Allah akan selamatkan kita sampai sore. Kita baca doa ini 3 kali di waktu sore, insya Allah Allah selamatkan kita, Allah jaga kita sampai di waktu pagi. Apa arti doa itu? Dengan nama Allah, tidak ada satupun makhluk Allah yang akan beri kita mudarat, bahaya, celaka, baik makhluk Allah yang ada di bumi ataupun yang ada di langit, karena Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Inilah yang pertama yang harus kita lakukan sebagai antisipasi, upaya kita, ikhtiar kita menghadapi suasana yang terjadi saat ini,
dengan menyebarnya virus corona. Kemudian yang kedua, tidak hanya cukup dengan doa saja. Ada usaha, ikhtiar. Jadi kita jangan salah memahami cukup dengan doa saja, lalu kita merasa aman. Tidak. Ada usaha, ada ikhtiar kita. Apa usaha kita manusia? Sebagai imbauan pemerintah kita sudah menyampaikan ketika kita keluar rumah pakai masker. Dan kita jangan banyak berkumpul di tempat keramaian. Karena itulah peluang adanya nanti kita tertular dengan virus corona. Artinya ikhtiar kita adalah kita mengatasi diri kita dengan memakai masker, selalu mencuci tangan, kemudian juga kita menghindari keramaian. Itu ikhtiar kita. Dan dalam berusaha kita ditentukan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah masing-masing dirimu melakukan evaluasi, introspeksi diri setiap saat. Apa yang kita siapkan untuk hari esok. Nah, artinya hari esok itu ada dua yang kita evaluasi. Pertama adalah yaumul qarib, hari esok yang dekat, kehidupan dunia. Perlu kita evaluasi, terutama bagaimana kesehatan kita, ekonomi kita, pendidikan keluarga kita. Ini kita evaluasi. Ketika hari ini wabah sedang menjadi, lalu kita tetap juga nekat untuk berkerumun di tempat ramai, berarti kita tidak melakukan introspeksi diri. Tidak ada usaha kita, tidak ada ikhtiar kita untuk hari esok kita hidup di dunia ini dengan baik. Dan begitu juga kita harus mengevaluasi diri kita untuk hari esok yang jauh, yaumul ba'id, kehidupan akhirat nanti. Kita siapkan bekal kita dengan iman dan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di ayat berikutnya adalah wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah mengetahui dan pasti memberikan balasan terhadap apa yang kita kerjakan. Ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka Allah akan balas dengan kebaikan, baik di dunia maupun akhirat. Jika kamu berbuat kejahatan, kemaksiatan, Allah akan balas dengan kejahatan dan siksaan. Oleh sebab itu, kaum muslim dan muslimat, dan dimanapun kita berada, inilah yang dengan usaha ikhtiar kita. Menghindari diri kita, menghindarkan keluarga kita dari berbagai macam bahaya yang akan menimpa di kita. Perlu usaha, perlu ikhtiar. Jangan kita hanya cukup dengan doa saja. Lalu yang ketiga adalah iman. Di samping iman kita mantapkan, juga saat ini adalah ada imun. Kondisi tubuh kita kuatkan. Dan kita makan yang bergizi, berolahraga dengan teratur. Kemudian juga banyak makan buah, makan sayur. Inilah untuk meningkatkan imun tubuh kita. Di samping juga kita batas diri dan kita balas dengan iman yang mantap. Kita kuatkan dengan hati yang mantap dan beriman kepada Allah. Karena orang-orang yang beriman, bila mantap imannya kepada Allah, akan lahirlah dua sikap dan kepribadiannya. Yang pertama, orang yang beriman itu dia selalu bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, orang yang beriman dia akan bersabar dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan. Itulah sikap orang yang beriman. Untuk memantapkan iman itu, maka perlu kita evaluasi juga iman kita saat ini. Sudahkah kita memiliki iman yang mantap, iman yang kuat? Target iman kita adalah iman yang benar, iman yang sempurna. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Anfal ayat 2-4. Itulah target iman kita sebagai antisipasi agar kita dijauhkan Allah dari bencana dan musibah. Kata Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 4 itu adalah innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ada kontak ketika nama Allah disebut. Makanya tanda orang yang beriman ketika panggilan Allah datang,
azan dikumandangkan, maka tergetar hati kita untuk mau kita mengikuti panggilan itu untuk melaksanakan sholat di awal waktu secara berjamaah dan di masjid. Inilah sikap pertama orang yang beriman. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah mantap iman kita. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bertambah iman kita. Maka tentu untuk menambah iman kita dengan membaca Al-Quran, tidak cukup hanya membaca ayatnya saja. Pahami isinya. Baca artinya. Baca tafsirnya. Ikuti pengajian. Inilah cara kita untuk menambah kualitas iman kita dengan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu dia selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah. Karena Allah lah tempat kita bergantung. Allah tempat kita meminta. Dan kepada Allah kita memohon apapun yang kita inginkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, kata akan aku kabulkan. Nah, untuk itu bagaimana cara kita untuk memantapkan iman kita kepada Allah? Tentu ibadah kita mantapkan, ibadah kita perbagus. Ketika ibadah sudah kita lakukan yang baik, insya Allah pertolongan akan datang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Kaum muslimin dan muslimat, saudara pendengar yang dimuliakan Allah. Kemudian tanda iman yang mantap berikutnya adalah allazina yuqimunas shalah, selalu mendirikan salat. Memang saat ini ada keringanan dalam keadaan darurat. Boleh saja kita memilih sikap untuk banyak di rumah. Mungkin kita tidak melakukan sholat Jumat ke masjid karena kondisi yang seperti ini. Boleh saja, tidak masalah. Namun perlu kita ingatkan, pada saatnya nanti ketika tidak ada halangan, tidak ada rukhsah, maka jangan kita anggap enteng ibadah kita. Oleh sebab itu, jangan pula kita menimbulkan hal-hal yang akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Bagi orang yang tetap punya komitmen untuk tetap sholat ke masjid secara berjamaah, sholat Jumat, jangan kita menganggap kita adalah orang yang mantap iman kita, orang yang hebat. Lalu orang yang tidak datang ke masjid karena dia menghindari dengan kondisi seperti ini, yang kita katakan dia adalah orang yang lemah iman. Tidak seperti itu. Ini kondisinya lain. Tidak seperti yang kita alami biasanya. Nah, untuk itu, ini jangan sampai menimbulkan pergeseran, menimbulkan fitnah, menimbulkan perpecahan di antara kita. Tapi mari sama-sama kita mensikapi suasana seperti ini. Masing-masing kita melakukan punya alasan. Bagi orang yang tetap di rumah untuk sholat dengan keluarganya, silakan saja. Ada himbauan. Para ulama kita juga memberikan anjuran seperti itu. Bagi kita yang mempunyai keinginan tetap untuk ke masjid, kita tetap berusaha. Kita pakai masker ke masjid, dan kita jangan terlalu lama untuk berkumpul. Silakan, selesai sholat, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kemudian, orang yang imannya mantap berikutnya adalah dia menunaikan zakat. Dan juga sebagai rezeki yang Allah berikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia infakkan jalan Allah. Barulah di ayat keempat Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqah. Itulah dia orang yang telah benar imannya. Sempurna imannya. Dan tidak hanya sebagai pengakuan Allah terhadap iman kita yang sudah benar. Bahkan di ujung ayat keempat surah Al-Anfal itu ada 3 yang Allah janjikan kepada orang yang beriman. Lahum darajatun inda rabbihim. Allah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah ataupun di sisi manusia. Wa maghfiratun, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, warizqun karim, Allah akan beri rezeki yang berkah. Inilah yang kita maksud dengan iman yang mantap sesuai dengan petunjuk Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2-4. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kemudian huruf yang keempat, duit adalah huruf T. Kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Konsep tawakal yang mana telah di dalam surah
Al-An'am ayat 162 Allah katakan, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Artinya setelah kita berdoa secara maksimal dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan, dengan mantap, maka kita berusaha secara maksimal untuk menjauhkan diri kita dari berbagai macam bahaya, musibah dan bencana. Lalu kita mantapkan iman kita dan imun tubuh kita untuk menghadapi kondisi seperti sekarang. Lalu kita tutup dengan huruf T adalah tawakal, berserah dirilah kita kepada Allah. Namun ketika ini belum kita lakukan, iman kita tidak mantap, imun tubuh kita tidak kuat, lalu usaha kita tidak ada, selalu kita bertawakal kepada ini salah. Tawakallah setelah kita berusaha secara maksimal, baru kita serahkan kepada Allah. Insya Allah, Allah akan jaga kita, keluarga kita, dan bangsa kita dari bahaya virus corona ini. Dan insya Allah kita akan selalu mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.